せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Oke, kita sekarang akan pengenalan IP address dan subnetting. Apa itu IP address? IP address atau Internet Protocol Address adalah angka yang digunakan sebagai identitas perangkat dalam jaringan komputer. Perangkat tersebut meliputi komputer, laptop, HP, server, dan lain-lain. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan data dikirim ke alamat yang benar. Nah, jadi IP address itu adalah angka yang digunakan sebagai identitas sebuah perangkat dalam jaringan komputer. Subnetting adalah proses memecah satu jaringan besar yang memiliki banyak host menjadi beberapa jaringan kecil. Tujuannya untuk efisiensi pengelolaan IP. Subnetting juga memiliki dua sistem utama, diantaranya itu adalah classful dan classless. Nah, ini sistem classful. Sistem classful itu pengelompatan IP yang menggunakan kelas tetap seperti kelas A, kelas B, dan kelas C. Pengelompokan ini didasarkan pada oktet pertama alamat IP. Subnet masknya juga tuh bersifat default dan tidak bisa diubah alias tetap. Sistem classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada aturan tertentu, melainkan menggunakan metode CDR atau classless interdomain routing untuk menentukan network host ID. Nah, contohnya tuh /25, /26, /27 dan lain-lain. Oke, kita langsung masuk saja. Nah, ini sistem classless juga memiliki dua sistem yang lain. Sistem diantaranya adalah sistem CDR dan PLSM. CDR itu metodenya pengelamatan IP yang menggantikan sistem kelas lama menggunakan notasi prefix atau slash seperti 24, /24 dan /30. PLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah teknik subnetting yang lebih detail dari CDR, memungkinkan pembagian subnet dengan ukuran yang berbeda-beda atau berbeda-beda variabel dalam satu jaringan. Nah, ini kita akan masuk ke penghitungan CDR. Oke. Di sini ada sebuah IP. Ini IP-nya. Kita akan mencari IP ini termasuk ke kelas berapa. Di bagian bawah sini ini adalah namanya adalah oktet. Dalam sebuah IP ini namanya adalah oktet. Di setiap oktet itu ada 8 di setiap oktet itu ada 8 bit 8 bit 8 bit dan 8 bit. Jika dijumlahkan semuanya itu adalah 32. Gimana cara cari subnet masknya? Kan di sini menggunakan 125. Ini kita akan tambahkan 8 tambah 8 tambah 8 itu hasilnya 24. Kita ambil satu dari sini. Nah, dia hasilnya akan 25. Nah, 25 ini di sini sudah dikasih tahu ya, ada tabel. Jadi IP ini termasuk ke kelas C ya. Kelas C yang ini. Nah, kita ganti airnya jadi 128. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, ini penghitungan PLSM. Subnet mask kita akan jelaskan dulu. Subnet mask adalah identitas atau batas wilayah dari jaringan sebuah IP. Network atau blok subnet yaitu adalah alamat pertama dalam subnet yang berfungsi menandai jaringan. Host, alamat IP yang dipakai perangkat PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Broadcast, alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Sini juga penghitungan PLSM itu punya seperti rumus cara penghitungannya. Ini ada cara mencari subnet mask, mencari network dan blok subnet, mencari host, dan mencari broadcast. Gimana cara mencari subnet mask? Nah, kita harus masuk ke soalan 1. Langsung praktek. Nah, langsung kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada IP dan kita disuruh mencari
ada pada berapa network keberapa ke di atas. Nah, kita pertama harus cari subnet masknya. Sini sudah dikasih tahu ada /27. Nah, kita mulai hitung dari sini /25, 26, 27. Berarti kita harus menjumlahkan 128 tambah 64 tambah 32. Hasilnya adalah 224. Nah, jadi subnet masknya 224. Langsung masuk ke network dan atau blok subnet. 256 dikurang total IP. Nah, ini total IP-nya. Kita langsung masuk 256 kurang total IP 224. Hasilnya 32. Nah, ini jadi total IP-nya adalah 32. Nah, jadi sini 2N sama dengan N. Apa itu N? N adalah pangkat ya di sini. Gimana cara mencari N? Itu cara mencari N dari kiri ke kanan yang di atas ini nih, yang telah digunakan oleh kita nih. Ada 3, 1, 2, 3. Nah, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini N nya udah ketemu ya. Terus kita masuk ke host. Gimana cara mencari host? Nah, kalau tadi mencari N itu dari kiri ke kanan, kalau host itu dari kanan ke kiri yang tidak kita gunakan. Nah, berarti sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 dipangkatkan dengan 5, hasilnya adalah 32. Dikurang 2 jadi 30. Kita hapus dulu. Oke. Sekarang kita mencari broadcastnya ya. Caranya itu gampang. Saya tinggal masukkan host ditambah 1. Hasilnya 31. Nah, kalau sudah kayak gini, kita sudah menjumlahkan semua. Kita masuk ke bagian sini. Oh ya, maaf. Di sini tuh ujung IP-nya itu 75. Kita masuk ke tabel sini untuk memudahkan kita ya. Kita cari networknya yang hostnya yang mendekati 75 atau lebih juga. Enggak harus mendekati ya. 1 sampai 30 enggak. 33 sampai 62 enggak. 65 sampai 90. Nah, ini nih masuk nih. Pada network ke berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti pada network ke-3. Ya sudah. Pada network ke berapa? Jadi pada network ke-3. Oke, kita masuk langsung ke Cisco Packet Tracer ya. Kita bakal langsung praktek. Bentar, kita rapikan. Nah, ini kita bakal config dulu IP address-nya. Terus 192.1.1.2 ya. Ini subnet masknya ujungnya 224 dikarenakan kita menggunakan /27 ya. Belum dipencet. 92. Di sini kita pakainya 34 atau ya 34. Oh iya salah. 192.168.1.4. Tapi subnet mask yang sama ya. Sudah seperti ini. Hanya PC yang tersambung dengan switch saja yang bisa berkomunikasi. Cara berkomunikasi PC 1 misalkan PC 0 dengan PC 3 ingin berkomunikasi, itu harus switchnya harus dipasangkan kepada router, harus disambungkan kepada router. Oke, kita langsung saja setting router. Masuk ke CLI.
masukkan kata N untuk enable. Terus masuk ke config terminal. Nah, lalu masuk ke interface. Tadi bunyinya berapa? G apa? G. Interface G0/0. Nah, lalu masukkan IP address 168. Ini untuk IP yang 0 ya, untuk switch yang 0. 1.1. Kenapa 1.1? Dikarenakan menggunakan IP yang pertama gitu untuk default gateway. Masukkan subnet mask seperti ini, langsung masukkan kata no shutdown, singkat saja no shoot. Nah udah, lalu kita masuk ke exit dulu, exit. Nah udah config, terus masuk ke interface G0/1. Nah, sini kita masukkan IP address itu 192.168.1.33. Ini subnet mask. Kelebihan. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat di config. Ini sudah masuk, ini juga sudah masuk. Oke, sekarang kita harus biar. Nah, kita coba untuk PC 0 berkomunikasi dengan PC 3. Ping 192.168 1.35. Oh iya, ini default gateway-nya belum kita atur, maaf. Sorry. Default gateway-nya belum kita atur. 192.168.1.33. Nah ini untuk switch ke kedua ya, yang ini ya, 33 default gateway-nya. Bukan yang sama, di switch yang sama ya, 192.168.1.33. Oke, di PC yang di switch yang pertama itu default gateway-nya TTL 1. Ini ternyata yang PC 3 ketukar dengan PC 1 ya, maaf. Sorry 192.168.1.23. Nah, jadi sudah seperti ini. Kita coba untuk command prompt-nya. Ini dari PC 3 untuk ping ke PC 1 192.1.1.2. Terus timeout. Coba dari yang ini, PC 1. Nah, pertama itu pasti request timeout. Nah, yang selanjutnya itu pasti replay ya. Ini normal. Coba kita coba kembali di PC yang switch sebelah. Yes. Command prompt ping 192.1.2. Nah, langsung replay. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Maaf
saya masih terbata-bata dalam menjelaskan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.